Jaryong terlihat seperti siswa biasa berumur 15 tahun dari SMA biasa, tapi yang tidak diketahui siapapun adalah dia sudah menyelesaikan dungeon sendirian. Sementara semua siswa kaya dan berbakat dari sekolah-sekolah ternama baru bersiap dan berlatih sebelum memasuki dungeon pertama mereka. Itu ilegal dan berbahaya, tapi dia melakukannya untuk membayar tagihan pengobatan ayahnya yang sakit, yang dulunya adalah prajurit terkuat di dunia dan melatihnya sejak kecil, tapi sekarang dia sudah pensiun dan lemah di dunia yang kejam ini. Seluruh fenomena kiamat dan solo leveling ini dimulai pada suatu hari ketika langit dipenuhi dengan portal, memungkinkan monster-monster berdatangan seolah-olah mereka punya akses VIP. Kemudian para ilmuwan turun tangan dan menjelaskan bahwa ini ada hubungannya dengan dunia lain di suatu tempat di alam semesta, sebuah dunia yang mirip dengan bumi yang telah hancur lebur. Sisa-sisa planet ini berjatuhan, semuanya menuju langsung ke bumi. Dampaknya membuat semua orang benar-benar terkejut. Tapi bukan itu saja. Potongan-potongan dari dunia lain mulai menyatu dengan bumi itu sendiri, sebuah pohon raksasa yang lebih tinggi dari gedung manapun tumbuh dari tanah. Itu menandai dimulainya apa yang kemudian disebut fenomena adhesi. Sejak saat itu, dunia jatuh ke dalam kekacauan dengan makhluk-makhluk mengerikan yang memburu manusia. Sekitar 17% permukaan bumi hancur total dan dipenuhi monster. Area-area itu berubah menjadi zona bahaya besar di mana monster tidak menyisakan siapapun yang terlihat. Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi umat manusia dan senjata konvensional tidak bisa melawan monster-monster dari dunia lain itu. Tapi tak lama kemudian manusia juga mulai mendapatkan kekuatan supernatural. Dengan skill baru dan kekuatan mitis, inilah giliran umat manusia untuk melawan. Mereka berhasil mendorong mundur para monster kembali ke dalam portal. Seiring waktu, celah-celah aneh di seluruh dunia ini kemudian dikenal sebagai dungeon, dan manusia-manusia berkekuatan itu dikenal sebagai adventurer, dan banyak sekolah serta akademi didirikan untuk melatih anak-anak yang telah bangkit. Di antara mereka yang terbaik dari yang terbaik adalah fasilitas pelatihan remaja di Republik Korea, yang dikenal telah menghasilkan adventure tingkat atas selama 25 tahun terakhir. Mereka telah meluluskan beberapa yang terbaik, dan tempat itu tidak lain adalah SMA Soldier yang terkenal di dunia. Bahkan orang biasa pun membicarakan sekolah yang penuh dengan orang-orang aneh berkemampuan khusus ini, mencatat bagaimana mereka memperlakukan penjelajahan dungeon seperti ujian biasa. Terlebih lagi, para siswa ini bahkan tidak takut mati, dan mereka mendapatkan izin resmi untuk masuk ke zona-zona berbahaya itu. Kepercayaan diri mereka benar-benar gila, yang mungkin menjadi alasan mengapa begitu banyak orang ingin mendaftar ke sekolah itu sejak awal. Tiba-tiba mereka berdua mendengar keributan dari sekelompok gadis dan kerumunan siswa yang berkumpul untuk melihat sekilas seorang pria yang luar biasa tampan. Hanya dengan sekali lihat, siapapun bisa tahu kalau pria ini tidak nyata dan statusnya sebagai keturunan campuran elf hanya menambah misteri. Salah satu dari mereka benar-benar terkejut dan tidak tahu makhluk jenis apa yang sedang dia lihat. Saat itulah si kutu buku menyahut mengatakan, pria itu sebenarnya cukup terkenal di TV juga, dan agak aneh kalau yang lain belum pernah mendengar tentangnya. Jadi akhirnya dijelaskan bahwa pria ini adalah Diaf Choi, putra dari seorang adventurer terkenal dan seorang ibu elf. Banyak orang menaruh harapan besar padanya, mengira dia adalah seorang jenius yang akan dengan mudah masuk dalam peringkat 10 besar saat dia lulus nanti. Baru berusia 17 tahun, Diaf adalah siswa tahun pertama di SMA Soldier dan sudah mencoba memasuki dungeon sebanyak 14 kali. Meski begitu, temannya tidak begitu mengerti apa yang diributkan, terutama karena Diaf bukan seorang idol atau selebriti. Saat mereka mengobrol anak kutu, buku itu berpaling ke Jaryong dan bertanya apakah dia bekerja hari ini. Dia menyebutkan sesuatu tentang tempat karaoke, tempat Lee Yunji pergi bersama kelompoknya, tapi Jaryong fokus pada ponselnya. Tampaknya tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu dan hanya menyuruh mereka bersenang-senang tanpanya. Anak-anak biasa itu mencoba mengajak Jaryong untuk jalan-jalan setelah ujian, tapi si sibuk ini mengabaikannya dan meninggalkan mereka lagi, berjanji akan menyusul minggu depan. Kemudian orang-orang mulai bertanya-tanya mengapa Jae-young melakukan semua ini. Ternyata dia punya orang tua yang sakit di rumah, dan tagihan medis terus menumpuk, jadi meskipun dia tidak ingin pekerjaan terus memanggilnya kembali.
Sementara itu, Diav yang sedang difoto oleh paparazzi melihat Jaryong berjalan keluar. Salah satu penjaga Diav mendekat dan bertanya pelan apakah bosnya punya masalah dengan anak itu, tapi Diav mengabaikannya, mengatakan kalau dia hanya berkhayal. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik, Jaryong menyeret dirinya ke stasiun tua yang terbengkalai, di mana sang broker Tuan Jaewon memperkenalkan klien baru, tapi begitu klien itu melihatnya, dia langsung mengamuk memarahi Jaewon karena tidak menugaskan orang terbaiknya untuk pekerjaan itu. Dengan tenang tapi tegas, Jaewon memberitahunya bahwa Jaryong adalah yang terbaik. Namun klien itu tidak percaya dan menegaskan kalau dia tidak mau ditipu. Dia terang-terangan bilang hanya mau talenta tingkat atas dan di matanya Jaryong bukan orangnya. Klien botak dan bermulut besar ini menuntut orang lain, mengancam akan ada akibatnya jika dia tidak mendapatkan keinginannya. Tiba-tiba Jaryong menoleh ke pria besar itu, yang berdiri di sebelah klien yang berisik itu, dan bertanya apakah dia seorang adventurer, karena sejujurnya, dia mulai merasa kasihan padanya. Pria itu menyebutnya bodoh karena membela si botak, dan jelas tidak terkesan. Saat itulah si orang besar itu angkat bicara mengatakan kalau lengan atau kaki yang patah sudah cukup untuk memberi pelajaran pada bocah itu. Pria itu adalah Lee Pil-gu, mantan adventurer peringkat perak yang telah kembali dari dungeon setidaknya 81 kali. Sang broker segera menyarankan Jaryong untuk berlutut sebelum keadaan menjadi buruk. Tapi sebaliknya, Jaryong mengeluarkan kekuatannya dan berkata terus terang kalau dia tidak tahu caranya memohon. Itulah kau Jaryong, penyelundup dungeon pertama dari SMA Dongkang yang telah kembali secara ilegal dari dungeon sebanyak 371 kali. Jika berbicara tentang penjahat paling berbahaya yang mengancam dunia penyelundupan dungeon ada di urutan teratas, semuanya berawal saat para adventurer melanggar sumpah yang mereka ucapkan sebelum memasuki dungeon. Setelah membasmi semua monster, mereka akan mencari harta karun tersembunyi yang terkubur di dalamnya. Begitu mereka mendapatkan harta itu, mereka menuju pintu keluar, tapi saat itulah para inspektur datang untuk memeriksa semuanya. Alasannya sederhana, harta karun itu seringkali memiliki kekuatan yang dahsyat. Jika satu saja lolos tanpa diperiksa benda, itu bisa jatuh ke tangan yang salah dan menyebabkan kekacauan yang tak terbayangkan. Karena alasan inilah, Asosiasi Adventurer selalu memeriksa dan mendaftarkan item-item itu terlebih dahulu, kemudian mengirimkannya sambil mengenakan pajak berdasarkan nilainya. Bagian itulah yang paling menyakitkan bagi para adventurer melihat harta hasil jerih payah mereka terkuras oleh pajak. Di antara mereka ada yang melanggar aturan dan mencari cara licik untuk mengakali sistem secara ilegal. Orang-orang ini meyakinkan para adventurer yang tidak suka membayar pajak untuk menyelundupkan item bagi mereka. Jika harta karun yang disembunyikan ini tidak terdeteksi, masyarakat akan terkena dampak besar. Itulah sebabnya, asosiasi mendorong semua orang untuk melaporkan orang-orang licik ini dan menjauhi masalah tersebut. Tepat saat Tuan Jaewon menyalakan rokok, si botak menatapnya tajam, jelas kesal karena dia membiarkan beberapa adventurer dengan masalah emosi bertarung di dalam markas mereka. Si botak memberitahu broker bahwa Pil-gu tidak dikeluarkan karena cederanya, tapi karena menyerang rekan timnya sendiri. Orang itu bisa mencekik siapa saja yang berani melawannya. Selain itu, si botak memperingatkan broker untuk tidak berharap gorila ini akan bersikap lunak pada anak itu, karena mereka mungkin harus membersihkan mayatnya nanti. Sambil meregangkan tubuhnya, Jaryong tidak peduli dengan hobi Pil-gu menyerang rekan tim. Dia dengan santai bertanya apakah orang itu benar-benar seorang kriminal. Meskipun Jaryong tahu dia tidak dalam posisi untuk bertanya, Pil-gu dengan seringai jahat mengatakan pria menyedihkan itu menghambatnya. Jadi dia hanya membereskan sampah itu. Untuk sesaat, Jaryong bingung. Tidak begitu mengerti apa yang coba dikatakan si brengsek ini, lalu dia berpikir Pil-gu menyebut dirinya sendiri sampah dan si broker hanya bisa menyeringai mendengar lelucon itu. Jae-yong berpikir sikap sampah Pil-gu mungkin yang mendorongnya untuk membuang lisensinya dengan sengaja. Tepat di tengah-tengah pembicaraan, Pil-gu naik pitam dan hampir menghancurkan wajahnya dengan pukulan telak, tapi Jae-yong tetap tenang seperti biasa, menghindarinya tanpa gentar dan mengatakan sangat tidak sopan menyerang seseorang tanpa peringatan. Itu pasti menyinggung si besar yang amarahnya meledak saat gorila itu menyerbunya.
Jae-yang memutuskan sudah waktunya balas dendam dan mendaratkan tendangan keras tepat di wajahnya. Rahang si botak ternganga melihat penjaganya dihajar oleh seorang anak. Si broker dengan seringai jahat mengingatkan si botak lagi bahwa dia sudah bilang akan membawa orang terbaik dan paling terampilnya, dan itu adalah Jaryong. Pilgu bahkan tidak bisa sadar dari keterkejutannya akibat tendangan di gusinya itu. Sementara itu Jaryong jujur saja mengira orang hebat ini akan jauh lebih tangguh, tapi kekecewaannya nyata. Sampah ini tidak tahu dia benar-benar membuat kesalahan besar dengan meremehkan remaja penyelundup itu sebagai anak biasa. Yang benar-benar membedakan Jaryong dari yang lain bukan hanya nyalinya, refleksnya yang gila dan kekuatan murni di balik tendangannya. Pilgu yang sekarang terguncang sudah bisa merasakan kekuatan bocah ini mulai memasuki level profesional. Si broker menonton dengan seringai. Berpikir si besar akhirnya sadar peluangnya untuk menang mendekati nol. Ini bukan harinya. Tetap saja si botak mencoba bersikap tenang, menunjukkan bahwa anak itu mungkin hebat, tapi itu hanya satu tendangan. Saat si botak mencoba membeberkan beberapa fakta tentang Pilgu, si broker sudah menebak bahwa pria besar itu adalah seorang tank. Si botak sedikit terkejut melihat betapa tajamnya mata si broker, sementara itu Pilgu bersemangat dan siap memberi pelajaran pada bocah ini, bersikeras bahwa tidak ada trik murahan yang akan mengubah fakta bahwa Jaryong hanyalah sampah penyelundup. Saat itu juga dia mengeluarkan gelombang kekuatan, siap menunjukkan pada Jaryong kemampuannya yang sebenarnya. Setelah fenomena adhesi, orang-orang mulai membangkitkan kemampuan yang melampaui batas normal manusia. Setiap orang akhirnya memiliki build yang berbeda, dan bakat unik yang akhirnya mengarah pada penemuan berbagai kemampuan laten. Sejak saat itu, para petualang mulai menjalani pelatihan berdasarkan skill yang mereka bangkitkan dan diberi peran yang sesuai. Seperti seorang tank, Pilgu mulai pamer dengan menunjukkan sepenuhnya kemampuannya memperbesar tubuh kulit besi dan kekuatan raksasa. Jaeyong pura-pura terkesan berakting seolah-olah dia takjub dengan ledakan kekuatan Pilgu. Peran seorang tank adalah untuk melindungi rekan satu tim dari bahaya di dalam dungeon. Pada dasarnya mereka adalah garda terdepan orang-orang yang berhadapan langsung dengan para monster dan menjaga keamanan pasukan mereka. Tubuh mereka yang dilatih hingga batas maksimal sangatlah kuat, sehingga mereka bisa menahan peluru dari senjata pribadi biasa tanpa kesulitan sedikit pun. Di masa perang, para tank tingkat atas itu bisa dengan mudah menahan daya hancur misil yang luar biasa karena mereka berfungsi seperti perisai berjalan. Jaryong sejujurnya terkejut melihat seperti apa petualang sejati itu. Tepat saat Pilgu hendak menghancurkannya, anak itu melompat menghindar membuat si botak tertegun. Sang pialang muncul entah dari mana untuk menangkap si botak yang hampir saja pingsan. Melihat keduanya akan berkelahi lagi, sang pialang bertanya-tanya apakah orang-orang aneh ini benar-benar akan membuat kekacauan di wilayah orang lain. Sementara itu Jaeyong menatap tajam Pilgu, memberinya tatapan yang seolah berkata, urusan bisnis dulu. Dia menghindari pukulan telak dari pria besar itu yang pukulannya langsung melubangi dinding. Si gorila itu malah berani-beraninya bertanya kenapa Jaeyong tidak menggunakan trik murahan seperti sebelumnya, tapi anak itu hanya memberitahunya kalau dia tidak sebodoh itu untuk masuk ke dalam jebakan yang sudah jelas. Pialang di sampingnya mencatat dalam hati kekuatan mentah Pilgu, memperkirakan dampaknya setara dengan truk berukuran sedang. Satu pukulan saja bisa menghancurkan tulang. Tepat pada saat itu, sang pialang berteriak pada Jaryong untuk segera menyelesaikan kekacauan ini, memperingatkannya bahwa kerusakan lebih lanjut pada tempat itu, berarti bayarannya akan dipotong. Si gorila yang masih kesal memberitahu Jaryong bahwa trik-trik murahan itu tidak akan berhasil melawan seorang profesional seperti dirinya. Tapi pria santai itu siap membuktikan kalau dia salah besar, merobek batang logam, seolah-olah dia baru saja memulai. Sikap sombong itu membuat Pilgu naik pitam, dan sekarang orang gila itu menyerbu lurus ke arah Jaryong, berniat untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya.
Di mata publik, para tank terlihat tak terkalahkan karena daya tahan mereka yang ekstrim, tetapi mereka pun memiliki kelemahan yang jelas. Itulah sebabnya mereka secara alami rentan terhadap siapapun yang bisa memusatkan kekuatan penghancur ke satu titik. Para damage dealer misalnya tidak punya masalah menembus pertahanan seperti itu, jadi ketika Pilgu menerjang Jaeyong, anak itu sudah menunggu dengan sebatang logam di tangan siap untuk melancarkan pukulan terakhir. Satu serangan telak, dan si gorila itu pun batuk darah. Si botak terlihat seperti kena stroke karena kaget sementara sang pialang hanya menyeringai. Seolah dia sudah menduganya sejak awal. Sambil berdarah dari mulut Pilgu mengerang dan menuntut untuk tahu di mana Jaryong. Belajar mengayun seperti itu, tapi Jaryong hanya mengangkat bahu dan berkata, dia salah sangka meskipun dia berpikir. Pria itu pasti pernah melihat gerakan semacam itu sebelumnya mungkin dari ayahnya. Kebanyakan petualang dibagi menjadi 4 peringkat dasar, berdasarkan pengalaman dan kemampuan mereka gemstone, kelas tembaga kelas perak, dan kelas emas. Setiap peringkat memiliki keuntungan seperti akses dungeon, keringanan pajak, dan lainnya. Tetapi 100 petualang teratas para ranker berada di liga mereka sendiri dan mereka diberi peringkat warna khusus di luar sistem biasa. Mengenang masa lalu Jaeyong kecil selalu mengagumi ayahnya sebagai petualang terhebat dan bukan hanya karena dia adalah ayahnya. Dia dulu sering mengintip ayahnya yang kekar berlatih di lapangan. Nama ayahnya adalah Yu Seong, salah satu pahlawan generasi pertama yang juga dikenal sebagai para petualang pertama. Bagi orang-orang yang tidak menyaksikan tragedi di masa lalu, sejarah generasi pertama terasa lebih seperti sebuah kisah legendaris. Dalam pertempuran yang datang tanpa peringatan, para petualang pertama itu menderita kerugian besar satu demi satu dan ayah Jaryong ada di sana untuk menyaksikan semuanya. Bagi mereka itu adalah neraka dunia. Selain itu, mereka sangat membutuhkan informasi, tetapi hampir tidak memiliki informasi pasti untuk mengatasi kekacauan itu. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya kemampuan dungeon atau bahkan monster jenis apa yang bersembunyi di dalamnya. Saat pertama kali masuk, para pahlawan awal itu harus melawan makhluk seperti Gigamoth. Tentu menurut standar saat ini, monster-monster itu mungkin mudah dikalahkan, tetapi saat itu, bagi generasi pertama yang sama sekali tidak siap mereka, dianggap sebagai bencana tak dikenal yang mengerikan. Yu Song bertarung tanpa rasa takut melawan monster-monster itu hanya menggunakan batang logamnya. Itu adalah masa di mana tidak ada hal-hal seperti skill untuk membantu dalam pertempuran, tidak ada kekuatan mencolok atau kemampuan khusus, hanya tekad murni. Dampak dari pertarungan itu begitu kuat, sehingga titanium pada batang itu yang sudah memiliki ketahanan erosi rendah mulai meleleh. Bahkan, item biasa pun tidak begitu umum pada masa itu. Dengan gigi terkatup dan tekad, baja Yu Song menghadapi monster itu sendirian, mencengkeram erat batang logamnya. Dalam kondisi putus asa itu, dia bertahan teguh dan mengayunkan dengan sekuat tenaga, melancarkan pukulan terakhir yang merobohkan monster itu. Para petualang generasi pertama melalui percobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, mempertaruhkan nyawa mereka. Suatu hari ketika pasukan bantuan akhirnya tiba melalui terowongan, mereka terdiam melihat Seong duduk dengan tenang setelah mengalahkan monster itu. Orang-orang yang selamat dari pertempuran awal itu mewariskan pengalaman dan pencapaian mereka kepada generasi berikutnya dan mendapatkan gelar pahlawan. Ayah Jaryong dikenal sebagai Yu Song, sang pembantai naga, setelah mengalahkan dan membunuh seekor naga. Pada hari dia membantai makhluk itu, orang-orang benar-benar terpukau, dan dia naik menjadi petualang peringkat teratas di Asia. Jaryong mengagumi ayahnya dengan rasa hormat yang mendalam, dan kekaguman melihatnya berlatih dengan semangat dan takjub. Baginya ayahnya tak terkalahkan, sampai hari di mana dia batuk darah. Penyebabnya ternyata adalah racun. Melihat hal itu terjadi menghancurkan hati Jaryong, dan dia menangis sejadi-jadinya. Selama sebuah eksplorasi, Yu Song terkena racun yang mematikan. Seperti biasanya, dia mencoba untuk bertahan dan mengatasinya. Ketika dia dirawat di rumah sakit, tubuhnya tidak sanggup lagi menahannya, dan dia mulai sering muntah darah. Semua kerja keras berlebihan dan pemaksaan diri melewati neraka itu akhirnya berdampak padanya, dan setelah puluhan tahun hidup seperti itu, tubuhnya benar-benar hancur. Rekan-rekan yang pernah dia percayai dengan nyawanya memanfaatkan kelemahannya dan mencuri kekayaan serta pencapaiannya.
Pengkhianatan itu sangat memukulnya dan mendorongnya ke dalam krisis mental yang parah. Untuk waktu yang lama dia menderita, baik secara mental maupun fisik. Bertahun-tahun kemudian putranya Jaeyoung datang mengunjunginya sepulang sekolah. Saat itu dunia sudah mulai melupakan Yuseong sang pembantai naga dan rambut ayahnya telah memutih sepenuhnya. Dia tidak lagi memiliki aura seorang pahlawan, berjuang dengan racun yang tak tersembuhkan dan telah kehilangan segalanya hidupnya, telah sangat membebaninya. Dia bukan lagi pahlawan seperti dulu, yang tersisa hanyalah seorang petualang yang terlupakan. Kilasan ingatan itu hanya membawa rasa sakit, dan Jaeyoung melepaskan batang logam itu berjalan pergi, sementara Pilgu masih pingsan. Si botak tidak bisa mempercayai matanya melihat Pilgu kalah dari seorang anak kecil. Sang pialang tidak terlalu memikirkannya, dia memang tidak pernah percaya kalau Pilgu sehebat itu. Saat Jaeyoung berjalan keluar, dia bergumam cukup keras untuk didengar bahwa menyombongkan diri karena mengalahkan rekan setim sendiri adalah tanda kelemahan yang jelas, dan hal itulah yang menjadi salah satu dari dua alasan mengapa petualang hebat memutuskan untuk berhenti. Kepada si botak, Jaeyoung dengan santai menyebutkan dua alasan mengapa seorang petualang hebat pensiun, entah tubuh mereka tidak sanggup lagi menahan kerasnya pertarungan, atau mereka mati saat ekspedisi. Dia juga memberitahu si botak untuk memecatnya saja jika dia dibayar lebih dari upah minimum, karena siapapun bisa berlagak tangguh sesaat. Sang pialang dengan mulus beralih ke pembicaraan bisnis, mengatakan bahwa bayaran untuk pekerjaan ini baru saja naik 2 kali lipat. Si botak mencoba marah, tapi sang pialang dengan cepat membungkamnya, mengingatkan pria itu bahwa dialah yang memulai pertarungan ini lebih dulu. Aku tidak sedang menjalankan badan amal. Sadar dia tidak bisa membantah si botak, akhirnya menurut dan menandatangani pesanan itu. Kemudian saat Jaeyoung sedang bersantai minum air, sang pialang tiba-tiba menjatuhkan berita mengejutkan. Bertanya apakah dia pernah mendengar tentang tawon kekaisaran. Itu cukup untuk membuat Jaeyoung menyemburkan minumannya kaget dan bertanya, apakah mereka serius harus melawan makhluk itu, karena ya itu agak berlebihan. Tawon kekaisaran adalah salah satu monster paling berbahaya di seluruh dunia. Ia membangun sarangnya di Yeowido yang akhirnya berubah menjadi alam iblis Korea, dikenal memiliki tingkat kesulitan tertinggi. Bahkan petualang peringkat atas merasa sangat sulit untuk menghadapi satu ekor tawon ini saja. Jaeyoung berpikir misi semacam ini jauh di luar jangkauan bocah level penyelundup, terutama karena makhluk-makhluk itu terbang bebas tanpa pengawasan. Tapi bagi seorang petualang peringkat putih, situasinya mungkin berbeda menurut si botak yang saat ini sedang menginjak Pilgu di bawah kakinya. Sebuah penyerbuan besar terjadi kemarin, tapi publik belum mendengar apa-apa. Ternyata tentara pemerintah dan 7 petualang peringkat putih bekerja sama membentuk pasukan penyerang elit. Saat ditanya, Jaeyoung mengonfirmasi bahwa ke-7 orang itu adalah bintang terbesar Korea. Kemunculan 2 orang dari mereka saja sudah cukup untuk membuat media heboh. Yang lebih penting, dia mengungkapkan bahwa meskipun pasukan penyerang gagal dalam misi utama mereka untuk pemusnahan total, mereka berhasil memburu Ratu Lebah. Tapi disinilah ceritanya menjadi gila. Salah satu dari ke-7 orang itu ternyata mencuri Royal Jelly milik tawon kekaisaran. Bukan hanya itu, mereka menyuruh seorang bawahan di dalam pasukan untuk menyelundupkannya keluar. Saat ditanya tentang itu, sang pialang menjelaskan bahwa jelly itu adalah suplemen nutrisi yang kuat yang digunakan untuk memberi makan ratu yang baru lahir. Tapi yang benar-benar membuatnya janggal adalah mengapa seorang petualang peringkat putih mau merendahkan diri untuk menyelundupkannya keluar seperti pencuri pasar gelap. Hanya ada segelintir kasus di mana Royal Jelly pernah ditemukan di dunia, dan bagian paling gilanya jika manusia memakannya, mereka benar-benar bisa hidup kembali dari kematian. Informasi itu adalah yang paling mengejutkan bagi Jaeyoung. Sebagai catatan tambahan, salah satu dari 4 kategori petualang disebut batu permata. Itu adalah lisensi sementara yang diberikan dengan izin asosiasi, yang memungkinkan seseorang untuk memasuki dungeon level apapun. Jalur-jalur yang mengarah ke dungeon dikatakan diawasi dengan ketat, atau setidaknya itulah yang diklaim oleh pemerintah dan asosiasi petualang. Tapi Jaewon tahu yang sebenarnya tidak ada kebenaran sama sekali dalam klaim itu. Berdiri di depan sebuah pintu raksasa yang diselimuti mantra kuno, dia menyalurkan mana miliknya dan meledakkannya hingga terbuka.
Dia memperingatkan Jaryong untuk tidak ceroboh dan berakhir kehilangan nyawanya di dalam sana, terutama karena bagian pekerjaan ini akan sangat menyebalkan. Saat itu juga bocah itu menaikkan masker hitamnya, sementara sang pialang dengan santai menghembuskan asap rokok tepat ke wajahnya. Jaryong menyuruhnya berhenti. Rupanya Jaewon menangkap basah dia sedang melamun dan harus menyadarkannya kembali. Jaryong menepis pikiran tentang obat yang bisa menghidupkan kembali orang mati, memutuskan tidak ada gunanya memikirkan hal itu karena klaim semacam itu selalu berakhir dilebih-lebihkan. Jauh di lubuk hatinya, Jae-young tahu bahwa bahkan jika ada penawar yang disebut-sebut terbaik di dunia itu, tetap tidak akan cukup untuk menyelamatkan ayahnya. Jika hal seperti itu benar-benar ada, ayahnya tidak akan melepaskan harapan. Tepat pada saat itu pintu raksasa itu berderit terbuka dan kilatan cahaya menerpa wajahnya. Saat dia melangkah melewati pintu masuk, dia mengamati sekelilingnya. Setelah fenomena yang dikenal sebagai dungeon adhesi mulai muncul di seluruh bumi di Korea, ada dua yang paling terkenal. Yang pertama ada di Pulau Jeju di mana sebuah dungeon menyatu dengan pegunungan vulkanik. Yang kedua ada di Uiwido, dulu merupakan jantung kota Seoul, sekarang dikenal sebagai bekas Boramae, sebuah dungeon peringkat D yang menyatu dengan hutan Egar dengan Uiwido sebagai pusat. Dungeon itu menyebar dan menelan distrik-distrik di sekitarnya Mapo, Yongsan, dan Yeongdongpo. Bahkan sampai sekarang, sebagian besar area itu masih belum dijelajahi dan petualang yang tak terhitung jumlahnya terus kehilangan nyawa mereka saat mencoba mengungkap rahasianya. Rupanya salah satu bawahan mereka entah bagaimana berhasil melakukan perjalanan dari Yewido ke Borami, tetapi setelah mencapai titik pertemuan dia benar-benar kehilangan kontak. Jaryong menduga orang itu mungkin kabur membawa hadiahnya. Tapi kemungkinan besar dia terluka atau mendapat masalah di sepanjang jalan. Jaewon memang menyebutkan bahwa anak buahnya itu tersandung berbagai macam masalah saat mencoba keluar. Bagaimanapun juga, sang pialang memberikan misi kepada Jaryong. Jika dia menemukan barang yang dibawa orang itu, dia harus mengambilnya kembali. Pada dasarnya, dia ingin bocah itu tetap fokus dan tidak teralihkan perhatiannya. Jae-young menyeringai pada Jaewon dan bertanya, apakah dia benar-benar berpikir dirinya akan kabur. Sang pialang tidak berpikir anak itu sebodoh itu, tapi dia tetap ingin anak itu ekstra hati-hati. Dia juga mengingatkan si kepala batu itu bahwa Royal Jelly dari Tawon Langit sangatlah berharga. Dengan itu sang penyelundup profesional terjun ke dalam petualangan mendengar peringatan terakhir Jaewon bahwa bukan hanya manusia yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk barang itu. Saat dia mendarat di tanah, dia mengira hutan itu juga akan berbau seperti itu, tapi saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tidak terduga, jejak kaki raksasa tercetak di tanah. Dia yakin akan satu hal sekarang, aroma ini akan menarik segala macam makhluk. Sementara itu jauh di dalam hutan, seorang gadis berlari dengan kecepatan penuh terengah-engah dan mencoba bersembunyi. Gadis ini adalah Jin Saram, seorang siswi tahun pertama di SMA Kesatria yang saat ini menghadapi situasi paling menegangkan dalam hidupnya. Perjalanan yang seharusnya hanya perjalanan dungeon sederhana untuk ujian tengah semesternya telah benar-benar kacau. Takdir punya rencana lain, karena sekarang dia sedang diburu oleh anomali raksasa mengerikan yang jaraknya terlalu dekat. Seharusnya dia tidak pernah bertemu monster semacam ini. Meski begitu dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari takdirnya, tapi ada sesuatu yang aneh di udara sekitarnya. Ujiannya seharusnya hanya ujian dasar, yaitu mengumpulkan koin sebanyak mungkin yang tersebar di seluruh dungeon dalam batas waktu. Meskipun ujian ini dirancang untuk meniru pertarungan sungguhan di dungeon peringkat rendah, seharusnya ini mudah karena area ini dikenal sebagai tempat latihan pemula. Keberuntungannya habis dengan sangat cepat saat Titan aneh ini tiba-tiba menemukan Seram. Tempat ini seharusnya dipenuhi monster lemah dengan kecerdasan rendah, tapi saat matanya bertemu dengan mata Titan itu, rasanya seolah-olah jiwanya keluar dari tubuhnya. Monster itu langsung menyerbunya dengan niat yang jelas untuk menghancurkannya. Dan Seram yang benar-benar kewalahan sudah tahu tidak ada cara untuk kabur, yang tersisa hanyalah sedikit harapan, atau semacam keajaiban. Tanpa pilihan lain, dia mengambil busurnya dan bersiap untuk melawan. Keratitan itu meskipun masih remaja tapi berada di level dungeon bintang 3 hanya menatap tajam dan menggeram padanya.
Dia melompat ke udara dan menembakkan banyak anak panah ke makhluk aneh itu, tapi dia menangkisnya seolah itu bukan apa-apa. Semua ini membuatnya semakin takut. Tiba-tiba keratitan itu menghantamkan tinjunya ke tanah, tapi Seram berhasil menghindar tepat pada waktunya. Dia menembakkan panah lagi meskipun tahu itu sia-sia karena tidak ada tembakannya yang cukup kuat untuk menembus kulit tebal kera itu. Selain itu, makhluk aneh ini bahkan tidak repot-repot menghindar atau menangkis. Dia hanya menerima serangan itu seolah tidak berarti apa-apa. Tetap saja, dia terus berharap ada satu kesempatan saat dia lengah sambil perlahan mendekat. Dia memperkuat dirinya dengan kekuatan api. Seram adalah seorang Magic Ranger, sebuah kelas yang memungkinkannya memasukkan sihir ke ujung panahnya. Dan sekarang dia mengaktifkan Flame Bombardment yang menarik sihir yang hampir tak terbatas. Sebagai pilihan terakhirnya, dia memutuskan untuk mengerahkan dengan ledakan kekuatan tertinggi yang bisa dia kerahkan cukup untuk mengalahkan monster manapun dengan peringkat bahaya bintang 3. Itu benar, tapi masalahnya dia harus berhasil mendaratkan tembakannya, dan jika kera aneh ini terus menghindar, maka semuanya akan sia-sia. Dia tidak percaya bagaimana makhluk menyeramkan ini bisa membaca serangannya. Dan sekarang dia tidak punya apa-apa lagi. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah lari dari binatang buas ini. Tepat saat makhluk aneh itu menyerbunya dengan kecepatan penuh siap untuk menghancurkannya, saat itulah Jaryong tiba-tiba muncul di tengah kekacauan ini. Petualang kelas perunggu baru saja mendapatkan lisensi mereka dan akhirnya mendapat izin untuk memasuki dungeon peringkat rendah, Rahang Seram sampai ternganga. Saat dia melihat seorang pria muncul entah dari mana dan menghantamkan tongkat logamnya tepat ke dagu keratitan itu. Dan begitu saja makhluk aneh itu tumbang. Jaryong sedang bersantai di dahan pohon, tapi dia tahu pukulan itu sama sekali belum cukup. Setelah melihat sekilas wajah mengerikan Titan itu, saat keratitan itu menyerangnya lagi, Jaryong dengan tenang memasang semacam alat misterius di perlengkapannya dan langsung menukik ke bawah. Otak Seram serasa mau meledak karena kaget saat dia melihat si bodoh gila ini melakukan serangan frontal, seolah-olah dia benar-benar berpikir punya kesempatan. Sementara itu, Titan itu bersiap melepaskan serangan dahsyat, siap untuk menghancurkan wajah pria itu. Seram benar-benar yakin pria misterius ini akan tamat. Tepat saat itu, Jaryong menyuruh Seram untuk menutup matanya. Sementara dia dan sang Titan hanya berjarak beberapa detik dari benturan. Saat mereka hanya berjarak beberapa senti, pistol Jaryong menyala tepat di depan kera buruk rupa itu, dan dia juga menutup matanya. Semburan petir melesat keluar, menyinari seluruh tubuh Titan, membuatnya terpaku seperti patung. Jaryong mendarat di tanah dan mulai mengeluh karena isi botolnya hampir habis. Sekarang karena dia menghabiskan seluruh isi obor pelumpuh untuk makhluk raksasa ini. Obor pelumpuh itu terbuat dari sisik, ikan kelip yang hidup di dungeon laut dalam dan punya kemampuan gila untuk melumpuhkan apapun yang terkena serangannya. Terutama karena harganya yang murah dulu ini adalah alat super populer yang disukai banyak petualang, tapi karena kekuatannya yang besar dan cara beberapa orang menggunakannya dengan buruk, banyak petualang akhirnya kehilangan kemampuan mereka. Sekarang benda ini dilarang keras untuk digunakan atau bahkan diproduksi. Seram melangkah maju mencoba berbicara dengan pria misterius ini. Dia dengan belak-belakan menyuruhnya untuk bertanggung jawab atas nyawanya sendiri karena dia hanya punya sisa beberapa detik saja tadi. Pria itu tahu bahwa jika seorang petualang tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam dungeon dan tidak menjadi target langsung, orang lain biasanya tidak akan turun tangan untuk membantu. Salah satu alasan utamanya adalah karena para petualang sering dianggap seperti kecoak, sama seperti bagaimana seorang calo pernah mengungkapkan bahwa harga buronan untuk kepala penyelundup cukup lumayan. Jika seorang penyelundup membuat masalah, mereka siap untuk dihancurkan seperti serangga. Tiba-tiba dia menyadari Seram berpikir untuk mendekat, tapi Jaryong meningkatkan kecepatannya dan menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Dia tertegun, pria itu baru saja ada di sana sedetik yang lalu.
Entah dari mana pria itu melompat ke arahnya, menindihnya dan mulai memeriksanya seolah-olah mencoba mencari tahu apa maunya. Sairam berkata, dia hanya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, tapi Jaryong jelas tidak percaya dan berpikir gadis ini mencoba membodohinya. Sairam akhirnya mengaku dan mengakui bahwa dia sudah tahu Jaryong adalah seorang penyelundup dan itulah sebabnya dia punya pekerjaan untuknya. Ini membuatnya merasa aneh sejenak, tapi yang lebih penting dia melihat logo yang tidak asing di bajunya. Dia sambil menghela napas, bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berencana mengabaikan ini untuk ketiga kalinya. Dia tidak peduli dengan tingkah laku gila seorang anak SMA manja. Belum lagi Jaryong lebih dari siap untuk mengirimnya langsung ke liang lahat jika dia berani menghalanginya lagi. Tapi harga buronan untuk penyelundup adalah 50 juta satu dan harga buronan untuk pemburu liar adalah 400 juta 5.000 satu. Jaryong terlihat seperti akan meledak, tapi kemudian matanya tiba-tiba melihat Enclase Blood, sebuah alat langka dan berharga yang hampir mustahil untuk dibeli. Meskipun 5 orang penyelundup seperti dia mungkin bisa membelinya, yang mengejutkan gadis ini menyebutnya sebagai uang muka dan berkata dia akan membayar sisanya jika dia membantunya dengan ujian tengah semester. Jaryong berpikir ini benar-benar gila, terutama datang dari seorang gadis yang dia kira hanyalah anak manja. Sekarang dia mulai sadar kalau gadis ini kaya raya tapi jelas-jelas tidak waras. Gadis itu memberitahunya bahwa semua itu tidak penting kecuali Enclase Blood yang bisa benar-benar mengubah hidupnya. Jaryong sepertinya sudah menduga ini dan menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar punya alasan untuk membunuhnya sejak awal. Sairam tidak mengerti apa yang dia bicarakan dan tepat saat bayangan menyeramkan muncul di atas mereka, dia mengingatkannya bahwa dia benar-benar hanya punya sisa beberapa detik. Keratitan itu hampir saja menghancurkan mereka, tapi tepat pada waktunya mereka berdua melompat menghindar. Jaryong berteriak padanya mengatakan kalau dia tidak memberinya kesempatan hanya untuk disia-siakan begitu saja. Saat itu juga dia menyuruhnya untuk melakukan serangan api yang dia lancarkan sebelumnya. Dia memaksa gadis itu untuk merapalkan mantra di ujung tongkatnya dan melemparkannya kembali padanya. Tapi saat itu juga rasa panik menyergapnya saat dia tiba-tiba teringat kalau kekuatan sihirnya sudah benar-benar habis. Tidak ada sisa sihir sedikit pun dalam dirinya. Jaryong membentaknya untuk segera mencari cara karena tidak mungkin dia bisa menahan perhatian si Titan agar tidak tertuju padanya hanya dengan tangan kosong. Lebih lama lagi, bahkan dengan semua ketegangan ini, Saram berusaha sekuat tenaga untuk menyalurkan sisa sihirnya yang sedikit ke dalam tongkatnya, tapi itu nyaris tidak mencapai seperempat dari kekuatan penuhnya. Dia hampir yakin serangan itu bahkan tidak akan menggores kulit tebal monster itu. Rasa takut mulai merayapinya, dan untuk sesaat dia benar-benar mempertimbangkan untuk kabur sendirian, sementara pria itu menyibukkan gorila titan. Meski begitu, dia melemparkan tongkat yang telah dialiri sihir itu ke arah Jaryong, dan meskipun dia berhasil menangkapnya, dia terlihat sedikit kecewa, karena dia hanya berhasil mengeluarkan seperempat dari kekuatannya. Saat itulah giliran Jaryong untuk menyatukan sihirnya sendiri ke dalam tongkat itu dan membawanya ke tingkat selanjutnya. Para siswa di SMA prajurit telah mendengarnya berkali-kali. Kekuatan kasar saja tidak cukup untuk mengalahkan monster. Yang terpenting adalah waktu dan presisi. Rahang Saram ternganga karena kaget saat dia menyaksikan pemandangan luar biasa itu. Dalam sekejap mata, Jaryong menebas wajah keratitan itu, membuatnya terbakar. Ledakannya menghancurkan kacamata pelindungnya, tapi seringainya menunjukkan kalau dia puas. Petualang kelas perak yang telah kembali dari lebih dari 50 dungeon telah membuktikan bahwa mereka bisa menangani monster peringkat bintang 3. Meskipun begitu, mereka tidak diizinkan masuk ke dungeon peringkat menengah tanpa izin khusus. Umumnya para petualang berada di peringkat ini. Saat senja, sekelompok anak keluar dari sekolah mengobrol dan tertawa ketika seorang gadis kecil melihat seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di samping sebuah mobil mewah. Sarah kecil melambaikan tangan pada teman-temannya dan diam-diam masuk ke dalam mobil. Teman-temannya yang melihat dari belakang tidak bisa menahan rasa sedikit iri. Bagaimanapun juga, dia sepertinya memiliki semua yang dia inginkan dan sejujurnya itu tidak jauh dari kebenaran. Jika matanya tertuju pada sesuatu,
Kemungkinan besar, benda itu akan menjadi miliknya dalam waktu singkat. Itulah kehidupan yang kau dapatkan ketika kau adalah putri dari grup Jinsong, bisnis peringkat keempat di Korea Selatan. Keluarga yang kuat ini memiliki seorang penerus yang akhirnya bertunangan dengan seorang elf dari dunia lain. Dari persatuan itu, lahirlah Jin Sharam, seorang gadis yang sangat mengagumi para petualang dan bermimpi untuk menjadi salah satu dari mereka lebih dari siapapun. Tapi mimpinya harus terhalang ketika seorang pria besar dengan blak-blakan memberitahunya bahwa darah elfnya terlalu lemah, jadi dia sebaiknya hidup seperti manusia biasa. Pria yang sama itu bahkan berbicara dengan ayah Sarah, mendesaknya untuk berhenti membiarkannya mengejar fantasi dan membantunya menghadapi kenyataan. Tapi ayahnya Jin Sung Yu, kepala Departemen Pengembangan Khusus di grup Jinsung, menegaskan bahwa dia sepenuhnya mendukung pilihan putrinya dan menyemangatinya. Jin Sung berkata bahwa bakat elf tidak diperlukan untuk menjadi seorang petualang, jadi itu tidak ada hubungannya dengan pilihan Saram. Pelatih pirang itu setuju kalau dia tidak terlalu buruk untuk ukuran manusia, tapi meskipun begitu, Saram masih sedikit di atas rata-rata. Dia juga menunjukkan bahwa Putri Jin Seong tidak benar-benar berasal dari keluarga biasa. Memang benar, gadis ini tidak tahu kapan harus menyerah sama seperti kakaknya. Tapi, dia tetap tidak bisa menempatkannya di liga yang sama dengan manusia peringkat monster itu. Meskipun begitu, jika Saram terus berusaha, dia sebenarnya bisa mencapai level yang lumayan. Level yang akan memberinya pujian dan pengakuan sebagai manusia biasa. Ditambah lagi dia punya banyak hal lain yang menutupi kekurangan bakat alaminya seperti kekayaan nama dan garis keturunannya. Dia pikir usahanya akan sia-sia dan orang-orang akan iri atau mengejeknya yang membuatnya terisolasi, dan sejujurnya dia cukup yakin Saram tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Bakat bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit atau sesuatu yang didapat karena keberuntungan. Saram benar-benar terpana setelah melihat Jaryong mengalahkan Keratitan hanya dengan satu tebasan bersih. Dia berjalan pergi dengan santai seolah itu bukan masalah besar, sementara Saram hanya berdiri di sana, wajahnya membeku karena tidak percaya. Dia tidak habis pikir bagaimana seseorang seusianya bisa melakukan hal segila itu. Sementara itu, Jaryong tiba-tiba teringat bahwa si broker memberinya kacamata itu dan menyuruhnya untuk tidak merusak barang mahal itu. Tapi sekarang dia sudah menghancurkannya dalam pertarungan pertamanya dengan Keratitan. Jaryong yakin itu hanyalah barang seharga 5.000, sesuatu yang bisa ditemukan di Daiso, namun si broker bilang kacamata itu bisa menghentikan pengenalan wajah, mengubah suaramu, dan bahkan memiliki lebih dari 4 mantra sihir. Jaryong benar-benar kesal karena tidak ada yang berjalan sesuai keinginannya hari ini. Tepat saat dia pikir, keadaan tidak bisa lebih buruk lagi, Saram datang dan bertanya apakah dia seorang Sunbae dari sekolahnya. Itu membuatnya semakin kesal, dan sekarang dia menuntut bayaran yang harus diberikan gadis itu tanpa basa-basi. Dia menyerahkan kalung darah pamannya, sementara Jaryong memeriksanya untuk memastikan keasliannya. Saram dengan santai bertanya apakah dia butuh lebih banyak uang. Dia tidak masalah jika Jaryong tidak terdaftar di sekolah manapun karena dia tahu betapa mahalnya pusat pendidikan adventurer. Tetap saja dia bilang bersedia menanggung biaya sekolahnya, tapi Jaryong memotongnya dengan tegas, mengatakan bahwa dia tidak pernah bersekolah atau bahkan berada di dekat sekolah. Itu meninggalkan satu pertanyaan besar di kepala Saram. Dia ingin tahu siapa yang mengajarinya bertarung. Jaryong menjawabnya dengan lugas, dia belajar sendiri. Pikiran Saram sedikit korslet karena jawaban itu terlalu blak-blakan untuk dia terima. Saram bahkan tidak bisa menerima jawaban yang dia berikan, menolak untuk percaya bahwa seorang pria biasa bisa belajar sendiri gerakan setajam itu, dan dengan waktu yang sempurna, dia mulai berteriak seperti orang gila yang cerewet. Tapi Jaryong membungkamnya dengan menempelkan sebuah tanda pengenal di wajahnya yang hanya membuatnya semakin marah, tapi kemudian dia melihat tanda pengenal itu dan menyadari itu adalah kartu identitasnya, Jaryong dari SMA Dongyang. Dia dengan santai menyebutkan bahwa itu hanyalah sekolah manusia biasa. Saram benar-benar terkejut karena ini bukanlah kebenaran yang ingin dia temukan. Jaryong kemudian meminta kartu identitasnya sebagai gantinya. Dia memberikannya dan Jaryong melihat bahwa Saram seumuran dengannya.
Kartu itu bertuliskan Jin Saram dari SMA Warrior. Saat dia memasukkan kembali kartu pelajarnya ke dalam sakunya, Saram panik. Jaryong hanya mengingatkannya bahwa Saram mengatakan punya pekerjaan untuknya atau semacamnya. Dia juga menuntut untuk melihat kartu identitas Jaryong hanya untuk memastikan Jaryong tidak akan kabur nanti. Tiba-tiba Jaryong menyuruhnya untuk mendekat, lalu tiba-tiba memeluknya. Itu membuat Saram tersipu, tapi baginya ini hanyalah caranya untuk menyegel kesepakatan. Tidak ada kontrak, hanya bukti kecil ala penyelundup bahwa mereka adalah rekan kejahatan. Dia mengingatkannya bahwa kaki tangan akan mendapat hukuman yang sama dengan si penyelundup itu sendiri. Saat itulah Sarah merinding hebat menyadari dia telah terlibat dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang dia kira. Senyum licik Jaryong yang seperti Dracula adalah semua bukti yang dia butuhkan. Dia tahu sudah terlambat untuk mundur atau menginjak rem, karena mulai dari sini tidak ada jalan untuk kembali. Kelas emas diberikan kepada mereka yang telah mengalahkan monster bintang 4 atau memiliki pencapaian besar. Mereka diizinkan memasuki dungeon peringkat lebih rendah dan dianggap sebagai elit bagian dari 10% teratas. Setelah berfoto selfie dengan kera Titan yang sudah mati, Jaryong kembali serius dan mulai membicarakan harga. Dia bertanya apa sebenarnya yang Sarah ingin dia lakukan. Setelah berpikir sejenak, Sarah bergumam bahwa dia butuh bantuannya untuk mengumpulkan koin. Tugasnya adalah mengumpulkan semua koin yang tersebar dalam batas waktu 6 jam di berbagai lokasi di dalam pusat pengujian. Selain itu, dia juga perlu menemukan kotak koin tertentu di salah satu lokasi dan membuktikan bahwa dia benar-benar seorang siswa. Untuk saat ini, dia sudah menemukan satu koin dan hanya butuh satu lagi untuk lulus ujian ini. Itu terdengar mudah bagi Jaryong. Sampai Sarah mengatakan koin kedua ada di reruntuhan tua Eugene Mall. Hal itu membuatnya terkejut karena itu adalah tempat yang sama tujuannya untuk misinya sendiri. Sarah langsung terkejut membayangkan tawon kekaisaran. Tapi Jaryong dengan santai menjelaskannya. Bukan tawonnya hanya sesuatu seperti madu atau royal jelly yang dia sebutkan. Benda itu punya bau yang kuat yang menarik monster seperti kera Titan. Dia tetap berencana pergi ke sana dan bertanya apakah Sarah tahu lokasi lain yang ada koinnya. Tapi dia tidak tahu lagi. Semua koin lainnya pasti sudah diambil oleh tim lain. Saat itulah Jaryong akhirnya mengerti kenapa gadis ini sendirian di sini sementara yang lain berkelompok. Jaryong bilang itu tidak masalah baginya, tapi jika ada keadaan darurat dan dia akhirnya melakukan pekerjaan tambahan, maka dia pasti akan menagih lebih. Dia juga memeriksa apakah Sarah punya kekuatan untuk berlari dan begitu gadis itu mengangguk dia melesat ke depan dengan gadis itu berusaha sekuat tenaga untuk mengikutinya. Sementara itu si aneh itu diam-diam menyesal tidak meminta lebih banyak uang. Lalu si nona itu melontarkan pertanyaan bertanya-tanya apakah dia benar-benar belajar sendiri sepenuhnya. Dia mengakui itu tidak sepenuhnya otodidak. Tepat saat dia akan menceritakan sesuatu dari masa kecilnya, dia melihat dua monster dengan santai mengintai di depan. Seketika dia menyuruhnya bersiap-siap karena mereka akan menghadapi Clawraptor, spesies asli dari tempat yang dulunya adalah Boramidong dan diklasifikasikan sebagai monster bintang 2. Tepat saat dia memasang kuda-kuda, dia menyadari pria ini tidak terlihat seperti seseorang yang mendapat pelatihan profesional. Rupanya Yu Jaeyoung memiliki kekuatan ini karena dia terbiasa mempertaruhkan nyawanya, tapi ada satu pengecualian. Dulu di masa kecilnya, dia biasa mengamati dengan cermat gerakan presisi ayahnya, dan dari situ dia berhasil mempelajari 3 teknik. Saat Jaryong maju untuk menghadapi Clawraptor, dia mengambil posisi. Gerakan pertama disebut jarum, sebuah serangan yang membutuhkan kecepatan penuh, kekuatan dan beban yang semuanya terfokus untuk menusuk titik vital musuh. Persis seperti itu, Jaryong teringat kembali pertarungan melawan kera Titan dalam pikiran Sarah, di mana dia menghantamkan batang logamnya ke monster itu. Dengan akurasi yang tepat membuatnya batuk darah. Itu adalah gerakan yang terlihat sederhana, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Itu membutuhkan pengalaman nyata, insting yang tajam, dan bakat murni, sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh petualang tingkat atas. Tapi Kau Jaryong berhasil melakukannya dengan sempurna. Sementara itu Sarah berpikir bahwa
Claw raptor biasanya bergerak dalam kelompok yang terdiri dari setidaknya 5 ekor. Saat itulah Jaryong menyela mengatakan bahwa bukan hanya dia yang terkena dampaknya, karena Royal Jelly yang berarti mungkin ada lebih banyak monster ganas yang berkeliaran di sekitar reruntuhan. Dengan kemungkinan bertemu, salah satunya Jaryong memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melangkah ke zona berbahaya. Sarah setuju, tapi kembali ke pertanyaan yang belum sempat dia selesaikan sebelumnya. Sekali lagi, dia bertanya apakah Jaryong pernah mendapatkan pelatihan pribadi saat kecil, tapi Jaryong tidak menatapnya. Jaryong bilang dia hanya menonton seseorang berlatih untuk waktu yang lama. Jawaban itu cukup memukulnya karena dia pikir dia sudah cerdik mencoba menggali rahasia besar, tapi ternyata itu hanyalah beberapa gerakan yang ditiru. Dia tiba-tiba berkata bahwa dia sama sekali tidak menyukainya, dan Jaryong jadi bingung tidak mengerti dari mana ucapan itu datang. Tepat pada saat itu, Sarah melemparkan sesuatu yang berwarna keemasan ke arah Jaryong, dan dia menangkapnya secara refleks. Ternyata itu adalah ampul stamina tipe C yang biasanya dijual seharga sekitar 1 juta won. Dia menyuruh Jaryong meminumnya karena staminanya jelas sudah menipis. Jaryong menggodanya sambil berkata, tindakan seperti itu jelas menunjukkan apakah dia menyukainya atau tidak. Sarah sepertinya tipe orang yang menyembunyikan perasaannya. Di balik kata-kata tajam, tapi bukannya meminumnya Jaryong, malah dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya yang membuatnya benar-benar kaget. Yang lebih aneh lagi adalah dia berencana untuk menjualnya nanti seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar untuk dilakukan. Sarah membentaknya, bertanya apakah dia sadar betapa mahalnya benda itu. Saat itulah Jaryong menjelaskan bahwa di pasar gelap harganya bisa dengan mudah mencapai setidaknya 1 juta won. Sarah benar-benar tidak bisa mengerti cara berpikir orang aneh ini. Jaryong berkata mereka harus segera pergi karena Sarah sudah meminum miliknya. Jadi tidak ada alasan untuk membuang waktu beristirahat. Dari sudut pandangnya, anak manja kaya raya ini hanya bertingkah aneh. Dalam perjalanan mereka ke Eugene Mall, Jaryong memutuskan bahwa mereka perlu sedikit merevisi rencana hanya untuk tetap aman. Dia menegaskan bahwa tujuan mereka sederhana, yaitu mengambil apa yang mereka butuhkan dan keluar tanpa mencari gara-gara atau menjadi mangsa. Dia bersikeras untuk tetap berpegang pada aturan. Dia ingin Sarah bergerak atas perintahnya dan tetap tegar tidak peduli monster macam apa yang menunggu di dalam. Meskipun dia tahu Sarah telah melalui beberapa pelatihan khusus, dia menunjukkan bahwa kekuatannya terletak pada kemampuan bertahan hidup. Itulah sebabnya dia ingin Sarah mempercayainya. Sementara itu Sarah tidak bisa menjelaskan perasaan aneh yang merayapinya. Baru setengah tahun yang lalu, dia adalah orang yang sangat terasing di sekolah, dan sekarang ini adalah penjelajahan dungeon pertamanya dengan seseorang di sisinya. Saat mereka akhirnya melangkah masuk ke Eugene Mall, sesuatu langsung menarik perhatian mereka. Pikiran mereka hampir korslet ketika mereka menyadari apa yang sedang mereka lihat. Bahkan Jaryong ketika ditanya mengakui bahwa dia tidak tahu apa ini. Itu adalah pemandangan brutal di mana sisa-sisa monster berserakan di seluruh lantai mall seperti pertumpahan darah besar-besaran. Tepat di dalam dinding Eugene Mall yang seperti kuburan, menjadi jelas bahwa manusia jauh lebih berani daripada yang mereka kira. Mereka adalah jenis makhluk yang dengan tekad yang tepat dapat menghadapi apapun secara langsung. Namun pemandangan mengerikan di dalam mulai. Sampai di tempat Jaryong dan Sairam, pemandangan monster yang tergeletak di lantai itu membuat Sairam berdiri di sana dengan rahang yang nyaris jatuh ke tanah. Ini adalah kekacauan yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Dan sekarang hanya keadaan tak terduga yang membuat segalanya menyimpang jauh dari rencana awal mereka yang bisa mengubah jalannya cerita ini. Aku cukup yakin monster-monster ini bahkan bukan asli dari daerah ini dan mereka cukup berbahaya untuk menyulitkan petualang profesional sekalipun. Sairam diam-diam panik bertanya-tanya, mimpi buruk macam apa yang mungkin bersembunyi lebih dalam yang menyebabkan semua kehancuran ini? Tiba-tiba, Jaryong memperingatkannya untuk tidak kehilangan akal, karena apapun yang ada di sini benar-benar berbahaya. Dia menduga Sairam pasti sudah merasakan sesuatu sejak awal, dan satu-satunya kejutan yang sebenarnya adalah betapa jauh lebih kacaunya keadaan ini. Lalu begitu saja, dia melihat sesuatu bergerak, dan Jaryong langsung meningkatkan kewaspadaannya entah dari mana.
Seekor slasher lip monster peringkat bintang 5 muncul ke hadapan mereka seperti sebuah pengungkapan yang aneh. Jaryong yang lihai mengayunkan tongkat logamnya untuk menjatuhkannya, tetapi makhluk mengerikan itu melompat ke udara dan melilitkan lidahnya yang sangat panjang di senjatanya. Dalam satu gerakan licin, slasher lip itu menarik tongkatnya dan maju untuk menghantam Jaryong. Jaryong sudah berada di udara, mengarahkan tendangan sekeras batu tepat ke wajah monster itu. Saat dia menendang, Sairam tetap di belakang siap menerima perintahnya setelah menendang sampah itu. Sairam memberitahu Jaryong bahwa itu adalah makhluk menakutkan dengan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, lalu Jaryong mengaku bahwa dia membiarkannya hidup karena suatu alasan dan itu semua disengaja. Dia menjelaskan bahwa jika seseorang bernasib sial, memasuki tempat ini monster ini bisa berfungsi sebagai alarm peringatan. Ternyata Slasher Lip memiliki kemampuan berteriak untuk memberitahu sekutunya jika monster itu dalam bahaya kematian. Meskipun masih terkejut, Sairam menuntut untuk tahu siapa yang diperingatkan oleh makhluk ini. Tiba-tiba seorang pria muncul dan dengan santai mengklaim bahwa monster itu mungkin bereaksi padanya. Dia bilang, seluruh pekerjaan bersih-bersih ini membuatnya lelah, jadi kekacauan itu adalah ulahnya. Sairam tertegun melihat ada petualang lain yang hanya berkeliaran, tetapi ada sesuatu tentang pria ini yang langsung membuat Jaryong waspada. Pria baru itu di sisi lain merasa aneh melihat dua anak muda bertingkah seperti penyelundup di tempat seperti ini. Lalu dia melihat sekilas simbol di baju Sairam dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Dia bertanya apakah mereka murid dari SMA Kesatria. Ketika mereka mengonfirmasinya, pria itu bergumam bahwa sungguh sial mereka akan mati di tempat seperti ini. Situasi mulai menjadi sangat tegang dengan sangat cepat bagi Sairam. Jaryong dengan cepat mengingatkannya bahwa pria ini bukan petualang biasa, dia adalah penjahat sejati. Dia memperingatkannya untuk tidak membuang waktu mengobrol dengan seseorang yang jelas-jelas muncul untuk membunuhnya dan mencuri Royal Jelly. Jaryong menegaskan bahwa pria ini tidak ada hubungannya dengan kliennya lalu menuntut untuk tahu bagaimana dia berencana mengurus barang orang lain tanpa bertanya. Pria yang disebut jahat itu hanya mengabaikannya, mengatakan bahwa konsekuensi hanya penting jika kau tertangkap. Selain itu, dia mengklaim keberuntungannya cukup bagus sejak dia mendengar tentang penyelundupan terbaru temannya untuk sebuah barang bernilai tinggi. Ternyata, pria ini awalnya punya rencana untuk menyergap rekannya sendiri, tetapi dia gagal menyelesaikan pekerjaannya dan hanya bisa memastikan bahwa orang itu berhasil melarikan diri. Sial baginya, nasib buruknya membawanya langsung ke sini. Karena rekannya kebetulan memilih salah satu titik penyelundupan, saat itulah Jaryong sadar. Alasan dia kehilangan kontak bukan karena racun Skywasp, tapi karena bajingan jahat ini. Bahkan tanpa satu bentrokan pun, Jaryong bisa merasakannya sampai ke tulang bahwa orang ini adalah ancaman yang jauh lebih besar. Orang gila itu berjanji akan membunuh mereka di tempat, tapi bersumpah akan membuatnya sedikit tidak menyakitkan. Sekarang tidak ada keraguan lagi, lawan ini berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan orang seperti Pilgu. Jaryong dengan cepat menyuruh Saram untuk mencari koin-koin itu dan mencari jalan keluar yang aman selagi dia mengulur waktu. Dia juga meyakinkannya bahwa tidak akan ada lagi bahaya yang mengintai karena orang gila ini sudah memusnahkan hampir semuanya. Saat orang gila itu mendekat beberapa inci dari Jaryong, pria licin itu dengan dingin mengatakan bahwa kehadirannya di sini tidak mengubah apapun. Saat mereka berbenturan, dia berteriak pada gadis bodoh itu untuk segera pergi karena dia harus hidup untuk memberinya bayaran. Saat Saram pergi, orang gila itu berkata itu bukan langkah yang cerdas, mengklaim bahwa tetap bersama memberikan kesempatan bertahan hidup yang lebih baik, tapi Jaryong menyebut itu omong kosong belaka dan mengumpulkan kekuatannya siap untuk berbenturan dengan si penjahat ini. Setelah membaca pola pedangnya, Jaryong dengan mulus melompat ke udara dan menghantamkan kakinya tepat ke wajah pria itu. Bahkan sebelum dia menyadarinya, bajingan itu tertegun benar-benar lengah karena bocah ini menipunya untuk menggunakan peralatannya. Dia jujur tidak pernah menyangka anak muda ini punya kekuatan sebesar itu jauh di atas pro rata-rata. Kejutan itu mendorongnya untuk menghadapi pertarungan ini dengan serius sekarang, terutama jika dia ingin berurusan dengan gadis dari SMA Warrior. Dia juga menegaskan pada Jaryong bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menghabisinya saat dia berubah menjadi sesuatu yang buas dan mematikan.
Itulah yang Dogian, seorang petualang kelas emas, kembali ke tempat persembunyian air sudah mendidih dan si makelar dengan santai menikmati mie instan cupnya. Sambil menyuruh si botak untuk duduk karena Pilgu tidak akan bangun dalam waktu dekat. Si botak kesal mengomel tentang bagaimana gorila ini bahkan tidak bisa mengangkat bebannya sendiri setelah semua uang yang dia habiskan untuknya. Dia muak dengan si pemalas yang banyak omong ini yang membual sebagai mantan petualang dan berani berjalan-jalan. Seolah-olah dia pemilik tempat ini. Si makelar menyuruhnya tenang, mengatakan Pilgu kalah karena memang seharusnya begitu meskipun dia payah. Jaewon ikut menimpali, menunjukkan bahwa orang selalu lupa petualang tidak dilatih untuk melawan manusia. Untuk membela Pilgu, dia mungkin hanya punya pengalaman dalam berburu dan menjelajah, bukan pertarungan satu lawan satu. Lagi pula, orang yang dilawannya bahkan tidak mengenalnya, dan jujur saja wajar kalah melawan seorang penyelundup. Si botak membentak bahwa para petualang memang saling bertarung, dan si makelar setuju. Dia menjelaskan bahwa semakin tinggi mereka naik, semakin berharga lokasinya yang berarti kemungkinan pertarungan pecah menjadi jauh lebih tinggi. Bahkan rekan yang saling melindungi pun akhirnya tergoda oleh keserakahan dan saling menusuk dari belakang. Si botak tidak percaya mereka saling membunuh, tapi si makelar memberitahunya itu benar, bahwa dungeon tidak punya aturan. Apapun yang terjadi, si makelar juga mengungkapkan bahwa mereka selalu bisa bilang seorang monster membunuh orang itu dan mereka bahkan tidak butuh alibi untuk itu. Semakin tinggi peringkat seorang petualang, semakin banyak latihan yang mereka butuhkan untuk potensi pertarungan. Itulah sebabnya kelas Pilgu tidak cukup untuk mengalahkan orang ini, dan berakhir seperti itu. Menyerang seorang rekan mungkin terdengar dramatis, tapi melihat betapa mudahnya si gorila itu tertangkap, hanya menunjukkan itu adalah perkelahian ringan di luar dungeon. Pertarungan semacam itu tidak melibatkan perlengkapan lengkap seperti zirah atau senjata yang dimaksudkan untuk berburu. Tentu itu tidak selalu mengubah keadaan, tapi jika Pilgu memakai perlengkapan, setidaknya dia bisa memberikan perlawanan yang layak. Ketika ditanya tentang itu, Jaewon menjelaskan bahwa perlengkapan menyumbang hingga setengah kekuatan tempur seorang petualang. Sementara itu, kembali ke Eugene Molje yang berkeringat dingin karena Dokyun bahkan tidak menghindari serangannya. Tendangannya mendarat telak, dan itu membuatnya panik. Bukan hanya itu, pedangnya berada di level yang sama sekali berbeda dalam hal pertahanan. Sementara si gila itu menyuruh Jaryong untuk tetap fokus di sini, dalam sekejap dia menyerbu masuk bertujuan untuk memenggal kepala Jaryong sampai putus. Tapi batang logam itu menahan pedang tingkat atas tepat pada waktunya. Lalu dengan tendangan keras ke perut, dia membuat Jaryong terbang seperti roket. Saat Jaryong berusaha untuk kembali seimbang, Dogun menyergap lagi mengejeknya untuk bertarung dengan serius sekarang. Saat itulah Jaryong dengan cepat menyadari ini tidak akan berhasil. Dogun mengenakan jaket bayangan yang merupakan zirah peringkat A+, yang menguras darah pengguna untuk meningkatkan kemampuan fisik dan membentuk pertahanan tingkat tinggi terhadap benturan. Pria ini, Dogyun, memiliki gaya bertarung seorang berserker. Meskipun Jaryong tahu, dia mungkin menemukan beberapa celah, dia juga tahu bahwa jika dia melakukan serangan balasan yang salah, tamatlah riwayatnya. Saat mereka berhadapan, Dog Heon melakukan gerakan licik yang membuat Jaeyong lengah, mendaratkan pukulan telak tepat di perutnya. Meski begitu, si gila itu memberinya sedikit pujian karena bisa bertahan selama ini. Tapi Jaeyong hanya mengabaikannya, melepas jaket yang disukainya dan dengan santai bertanya, apakah hari ini ada acara spesial atau semacamnya? Kalimat itu memukul Dogyun lebih keras daripada tendangannya, terutama karena dia mengira Jaryong hanya kuat rata-rata. Jaryong mengakui bahwa pada awalnya dia takut dengan aura jahat Dogyun, tapi sekarang setelah dia melihat kemampuan asli pria itu melawan seorang siswa SMA tanpa perlengkapan itu agak mengecewakan. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan seseorang di levelnya seharusnya tidak membutuhkan perlengkapan mewah hanya untuk menangani seorang anak. Itu pasti menyakitkan. Jaryong juga ingat bahwa Dokyun adalah orang yang putus asa untuk menjatuhkannya dan membungkam Saram. Tapi itu tidak akan terjadi selama dia ada di sini. Semakin lama dia mengulur waktu, semakin tegang yang Dogyun dan Jaryong tahu persis bagaimana menggunakan tekanan itu untuk keuntungannya. Saat pertarungan sengit mereka berlanjut, Jaryong mulai memahami teknik kedua hanya dengan mengamati dengan cermat.
Ternyata kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melakukannya, tetapi jika dia menggunakan kekuatan musuhnya untuk melawan mereka, dia bisa mendaratkan pukulan dahsyat sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan sendiri. Itu adalah gerakan yang rumit, salah satu yang bahkan belum sepenuhnya dia kuasai. Namanya swell. Setelah menggunakan swell Jaryong batuk darah, dia tidak pernah berpikir akan benar-benar menggunakannya dalam pertarungan sungguhan dan jelas tidak menyangka seorang petualang pro adalah tipe yang hanya menyerang berulang kali seperti orang gila. Tapi Swell menghantam dengan keras melepaskan topeng jahat Dokyu dan menghantamnya langsung ke dinding. Jaryong memberitahu pria itu bahwa ini adalah akhir baginya, tapi Dokyun bukanlah tipe yang mudah menyerah. Orang aneh ini yang masih berdiri bersumpah akan membunuhnya apapun yang terjadi. Di lantai kelima, pusat perbelanjaan napas Sarah yang terengah-engah semakin parah saat dia berhenti. Matanya terpaku pada sesuatu dan ternyata itu adalah benda yang dicarinya. Dia menempelkan tangannya di sana, membiarkan pemindai mengonfirmasi identitasnya. Dengan benda ini di tangan, dia berpikir satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah kembali, tapi saat itu juga sesuatu yang tak terduga terjadi dan membuatnya benar-benar lengah. Dia teringat kata-kata Jae-young yang menyuruhnya lari dan berhenti diam saja seperti orang bodoh. Dia harus tetap hidup jika ingin memberinya bayaran penuh. Butuh sesaat baginya untuk menyadari bahwa tidak akan ada yang berubah hanya karena dia juga melarikan diri. Sambil menggenggam koin itu erat-erat, dia memikirkan Dokyun dan tahu Jaryong tidak akan memulai pertarungan dengannya, kecuali jika dia punya rencana untuk selamat. Dulu sekali Dokyun sedang sibuk menindas seseorang memukulinya sementara anak malang itu memohon agar dia berhenti dan berjanji tidak akan berulah lagi. Bahkan saat masih kecil, Dokyun adalah seorang jenius, semuanya terasa mudah baginya. Dia punya bakat mendapat pengakuan dari orang dewasa dan mendominasi siapapun yang seumuran dengannya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia dapatkan dan hal itu membuatnya gila, yaitu surat penolakannya dari SMA Warrior. Dia tahu SMA Warrior hanya mementingkan uang dan koneksi. Dan tidak peduli seberapa berbakatnya, dia tidak mungkin dia bisa memaksa masuk. Mereka lebih peduli pada uang daripada kemampuan murni. Tapi di upacara penyambutan SMA Gangyun, keadaannya berbeda. Sekolah itu hanya mementingkan skill dan bakat murni, dan tidak mungkin Dokyun akan tertinggal di tempat seperti itu. Benar saja, dia menguasai ujian masuk melampaui lautan siswa rata-rata yang bahkan tidak bisa bermimpi untuk mengimbanginya. Begitulah cara dia mendapatkan gelar jenius berdiri tegak di antara segelintir orang terpilih. Semua orang di sana tahu levelnya benar-benar berbeda. Dan dia tidak masalah dikelompokkan dengan mereka yang disebut calon ranker karena bahkan di antara mereka pun dia tetap menonjol. Saat kelulusan kepala sekolah menghampiri Dokyun untuk memberinya selamat karena menjadi lulusan terbaik mengatakan dia tahu Dokyun akan menjadi petualang hebat. Dia mendoakan yang terbaik untuknya dan berharap dia tidak menjadi sombong melainkan terus maju. Dokyun tersenyum dan menjabat tangannya. Bersikap sangat hormat di luar tapi di dalam hati, dia menganggap pria itu sebagai sampah, tak berguna seorang pecundang yang menyerah terlalu awal dan sekarang mengajar anak-anak karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Dokyun berjanji pada dirinya sendiri akan menunjukkan pada badut ini cara yang sesungguhnya dan mencapai puncak yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh orang biasa sepertinya. Lanjut ke masa sekarang, dan orang biasa yang sama itu sekarang adalah seorang petualang dewasa, gemetar ketakutan di depan monster raksasa yang mengerikan. Dia membeku ketakutan, benar-benar tidak berdaya. Sementara, Dokyun maju dan membereskan makhluk itu seolah bukan masalah besar. Pria itu gemetar hebat. Merinding di sekujur tubuhnya sangat terkejut karena Dokyun memusnahkan makhluk yang telah membantai seluruh partinya sendirian. Sementara itu, Dokyun dengan santai menyebutkan bahwa dia mendapat panggilan tentang situasi berbahaya. Tapi sejujurnya ini terlalu mudah. Dia menatap pria itu dengan tatapan jijik yang sama seperti yang selalu dia berikan pada orang lain, seolah tidak ada yang berubah. Hari itu dia akhirnya sadar bahwa nasihat kepala sekolahnya dulu bukanlah sekadar pidato basa-basi.
Kata-kata tentang dirinya yang akan menjadi petualang hebat sebenarnya dimaksudkan sebagai penghiburan bukan pujian. Dia tersadar bahwa dia tidak pernah menjadi orang terpilih, hanya sedikit lebih baik dari rata-rata seseorang untuk dikagumi orang biasa, tidak lebih dari itu. Kembali ke masa sekarang, Do-gyun akhirnya jujur pada Jaryong memberitahukan kebenaran tentang jaket itu. Itu sepenuhnya terbuat dari vampir hidup yang memberikan persetujuan penuh agar darah dari jantungnya mengalir langsung ke Do-gin. Itu juga harus dibayar dengan membunuh Jaryong, tapi anak itu tidak percaya sama sekali. Mengatakan kalau semua itu terdengar terlalu berisiko untuk menjadi kenyataan. Do-gyun menjadi semakin menyeramkan dan menyerangnya dengan kecepatan penuh. Saat gerakannya menjadi lebih gelap dan intens, Jaryong menyadari peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Bentrokan dalam pertarungan brutal yang membuat anak itu berdarah dan terengah-engah. Do-gyun melihat Jaryong entah bagaimana berhasil menahan serangannya, jadi dia memujinya atas reaksi cepatnya dan bakat alaminya yang mendorongnya untuk bertanya mengapa seseorang seperti Jaryong berakhir sebagai penyelundup. Sejujurnya aneh bagi Jaryong menerima pujian dari si brengsek sombong ini, tapi dia hanya mengabaikannya sambil berkata, itu bukan urusannya untuk menjelaskan pilihan hidupnya. Meskipun dia masih waspada, Do-gyun tiba-tiba berterima kasih padanya untuk suatu alasan. Lalu, entah dari mana dia tertawa terbahak-bahak dengan keji mengejek Jaryong karena memberinya kesempatan untuk menghancurkan seseorang dengan bakat sejati. Dalam sekejap, Jaryong melompat ke medan laga sadar sepenuhnya akan dampaknya pada kesehatannya. Poin. Meskipun masih terlihat lebih dari setengah penuh, tubuhnya terasa baik-baik saja dan bergerak tanpa masalah. Sementara itu, si aneh itu praktis memohon untuk melihat lebih banyak gerakan keren Jaryong. Anak itu tidak peduli sama sekali dengan apa yang diinginkan orang gila ini. Dia yakin Do-gyun tidak bisa mempertahankan kondisi kuat ini selamanya dan itu memberinya harapan. Hanya masalah waktu sebelum orang aneh ini kehabisan tenaga. Jadi Jaryong mulai menyusun rencana. Jika dia bisa memancing Do-gyun untuk menggunakan lebih banyak darah, ada kemungkinan besar dia akan kelelahan. Dia berpikir teknik jarum mungkin kuncinya, tapi Do-gyun mengklaim dia sudah memprediksi gerakan itu. Orang gila itu menyeringai dan menyatakan bahwa Jaryong sedikit terlambat. Tepat pada saat itu, entah dari mana sebuah panah api melesat di udara dan meledak di wajah Do-gyun. Ledakan itu membuat Jaryong terkejut dan dia terpana melihat Saram. Anak orang kaya itu melangkah ke medan pertempuran, bahkan setelah dia menyuruhnya lari. Jaryong akhirnya tersenyum. Sementara Do-gyun terlihat sangat jijik. Aksi nekat dari Saram itu justru menyulut api yang lebih besar di dada Jaryong, memicunya untuk terus bertarung dengan sekuat tenaga. Saat debu mereda, Jaryong akhirnya merobohkan petualang peringkat A itu yang penuh dengan bualan dan kesombongan. Do-gyun babak belur dan berdarah terbaring tak berdaya di tanah. Saram menoleh dan bertanya-tanya apakah orang hebat itu benar-benar mati. Jaryong meyakinkannya bahwa seseorang seperti dia tidak akan mati semudah itu, jadi dia harus tenang saja. Dia juga menunjukkan bahwa Do-gyun tidak akan mengejarnya untuk balas dendam, tidak saat hal itu bisa merusak karirnya. Kemudian Jaryong mengambil tongkatnya dan dengan santai mengingatkannya bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia berutang budi padanya. Saram mengangkat alis dan bertanya, apakah itu berarti dia harus membayar 2 kali lipat sekarang? Sekali untuk mengalahkan Keratitan, dan yang kedua karena dia memutuskan untuk mengikutinya ke dalam kekacauan ini. Jaryong menyeringai mengatakan dia akan berbaik hati dan menganggapnya lunas karena dia sudah datang jauh-jauh ke sini, meskipun sudah dilarang. Saram mengingatkannya bahwa setidaknya dia juga bisa mengucapkan terima kasih. Setelah itu, mereka berdua akhirnya berhasil menemukan Royal Jelly yang mengeluarkan aroma manis saat mereka mengikuti baunya lebih jauh. Aroma itu membawa mereka ke dalam kabut keemasan di mana mereka menemukan seorang pria terbaring terluka menjaga item itu bahkan dalam kematian. Jaryong merasa bersalah karena terlambat sementara Sairam benar-benar terkejut melihat reaksinya. Jaryong bercanda bahwa itu adalah salahnya, karena telah mengikutinya hanya untuk menyaksikan sesuatu yang istimewa. Sekarang dia mengalihkan perhatiannya ke barang yang seharusnya dia ambil. Saat dia membuka kotak itu, Jaryong dan Sairam sama-sama tertegun. Raut wajah mereka sudah menjelaskan semuanya. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya.
Pemandangan di depan mereka melampaui apapun yang pernah mereka alami. Setelah mengambil lentera Royal Jelly, aromanya begitu manis dan memikat hingga pikiran seseorang seakan lenyap begitu saja. Tidak heran semua monster menjadi gila dan tertarik pada benda ini. Selain itu, dia bertanya-tanya apakah kantung di dalam lentera ini juga berisi Royal Jelly. Setelah menyita kotak ini, penyelundup yang santai ini memutuskan untuk berkemas dan pergi. Dengan agak cepat sebelum terjadi sesuatu, pria itu punya firasat bahwa sesuatu akan menyergap mereka jika mereka berlama-lama di istana ini. Karena itu, Sarah secara membabi buta mengikuti pria ini turun ke lantai pertama pusat perbelanjaan itu. Tepat pada saat itu, Sarah terkejut melihat tidak ada mayat Do-gyun. Saat itulah mereka mendengar suara orang gila itu yang bersumpah akan balas dendam karena dia telah mengunci wajah bodoh mereka jauh di dalam benaknya. Dia bersumpah akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk membunuh mereka dan membuat mereka menyesali hari ini. Dengan gembiranya, Do-gyun melompat keluar dari Eugene Mall. Keratitan sedang berkeliaran dan menerkamnya untuk melahap bajingan ini dalam sekali lahap. Pemandangan ini membuat rahang Jaryong dan Sairam jatuh ke lantai karena terkejut. Selain itu, pria lihai ini percaya lebih baik lewat pintu belakang. Setelah keluar dari sana, Jaryong melihat matahari terbenam, menandakan lokasi ini sebagai yang paling aman dari semuanya. Ketika ditanya, Sarah menyebutkan bahwa dia punya cukup waktu untuk lulus ujian. Mendengar itu, dia menjabat tangannya, mengatakan bahwa waktu mereka bersama sangat menyenangkan karena mereka berdua sudah menyelesaikan tujuan masing-masing. Sarah setuju dan mereka berdua berjabat tangan. Selain itu, dia memberitahu gadis itu untuk menjaga kerahasiaan penuh dan memastikan untuk membayar ditambah lagi. Dia memperingatkannya untuk berhati-hati jika dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tapi Sarah bertanya-tanya apakah mungkin untuk bertemu dengannya lagi. Setelah itu, sang pialang melihat Jaryong kembali bertanya apakah dia bersenang-senang dalam perjalanannya, tapi Jaryong sedang tidak ingin membicarakan. Lalu dia memberikan barang yang asli kepada sang pialang. Jaewon menyadari betapa gilanya perhatian yang akan ditarik oleh benda ini jika dirilis ke publik. Sambil memegang lentera Royal Jelly, benda ini cukup untuk membeli beberapa gedung. Sekarang dia memuji pekerjaan Jaryong dan ingin mengirimkan uangnya paling lambat besok. Tiba-tiba sang pialang merasa ada yang tidak beres, dan dia bertanya, apakah Jaryong merasa bersalah tentang petualang yang tewas di tempat kejadian saat melindungi benda ini? Jaryong berkata, pria itu tidak mati selama pertarungan mereka, jadi tidak ada alasan baginya untuk merasa bersalah. Kemudian Jaewon mendesaknya bertanya apakah terjadi sesuatu yang tidak biasa, atau apakah ada hal lain yang terjadi tapi Jaryong hanya ingin sang pialang menghentikan topik itu dan melupakannya. Dia juga bertanya apakah dia bisa mengambil sisa barangnya, karena itu tidak terlihat seperti Royal Jelly sesuai kesepakatan. Semua barang kecuali item spesifik yang diminta oleh klien boleh diambil oleh si penyelundup. Seorang pialang bertanya-tanya, siapa anak yang akan memakan benda itu? Ketika ditanya, Jaewon menjelaskan bahwa lentera emas ini sebenarnya bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematian, tapi bukan hanya itu saja. Jika dimakan benda ini, bisa meningkatkan batas atas bakat seseorang. Syaratnya adalah ini hanya bekerja pada orang yang belum dewasa karena memang tidak dimaksudkan. Untuk mereka yang potensinya sudah habis, Jaryong menduga ini mungkin untuk seseorang dari SMA Warrior. Setelah itu dia bersiap untuk pergi, tapi si makelar menyuruhnya untuk menyampaikan salam kepada ayahnya. Gyoyong memberitahu kalau ayahnya sedang tidak sehat, jadi dia akan menyampaikan salamnya jika ada kesempatan. Dia teringat kembali saat itu ketika dia bertanya pada Sarah apakah gadis itu naksir padanya setelah bilang ingin bertemu lagi. Saat itulah Sarah memberitahunya tentang ujian masuk yang akan diadakan di musim dingin dan mengatakan kalau dia punya peluang bagus meskipun mereka hanya menerima sedikit orang. Seram ingin cowok keren ini bergabung dengan SMA Warrior dan sekarang pikiran itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Sesuai aturan tidak ada petualang yang boleh memasuki dungeon sendirian. Tidak peduli seberapa hebat pun mereka. Ada terlalu banyak situasi tak terduga di dalam sana yang tidak bisa ditangani oleh satu orang pun. Hampir mustahil melawan sesuatu yang tidak diketahui sendirian. Itulah mengapa party dibutuhkan.
Sebuah parti terdiri dari para petualang dengan kekuatan berbeda yang bekerja sama untuk mengatasi apapun yang mereka hadapi. Mereka saling menutupi kesalahan satu sama lain dan menyeimbangkan kelemahan satu sama lain, dan begitulah cara dungeon ditaklukkan dan monster dikalahkan. Selain itu, Seram menyebutkan kalau SMA Warrior memiliki banyak faksi politik di setiap angkatan. Jaryong tidak begitu mengerti gunanya faksi dan hanya menebak kalau itu mungkin untuk berkelahi. Seram menyebutnya asumsi yang kekanak-kanakan, dan menjelaskan kalau di angkatan mereka ada dua faksi utama yang masing-masing dipimpin oleh salah satu dari 3 siswa terbaik. Saat itulah Jae-hyung yang lihai bertanya apakah orang-orang hanya membentuk parti di dalam faksi yang sama. Dia juga menyadari kalau Sarah belum bergabung dengan faksi manapun. Sarah membenarkan kalau para guru tidak ikut campur, karena itu adalah urusan para siswa sendiri untuk bergabung. Dilihat dari ekspresi Jaryang, Sarah tahu kalau dia sudah menebaknya. Kalau kurangnya kemampuannya, mungkin adalah alasan utama dia belum diterima di faksi manapun. Gadis tak punya skill ini tahu betul kalau hampir tidak ada kesempatan baginya untuk menjadi siswa terbaik, tapi itu tidak menghentikannya untuk tetap bergabung dengan parti. Karena anak-anak lain yang tidak punya faksi juga membentuk parti mereka sendiri. Selain itu, salah satu pemimpin faksi sangat membenci Sarah dan telah berusaha di belakang layar untuk mengucilkannya dan membiarkannya terpuruk. Jae-young bercanda dan bertanya apakah Sarang merebut pacarnya atau semacamnya sampai membuat gadis itu semarah itu. Saat ini dia masih sendirian. Tapi dia tahu di angkatan berikutnya itu tidak akan cukup untuk bertahan, itulah mengapa dia ingin bekerja sama dengan Jaryang. Dengan keahliannya dia tahu dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Semua pikiran ini terus berputar di kepalanya saat dia berbaring di tempat tidur sambil membalut dirinya dengan perban. Aku jadi berpikir kalau Sarah itu gadis yang cukup lucu, sementara itu Sarah sedang berada di tempat lain dan akhirnya muncul di penghalang dungeon, lokasi ke-12 di Gangnam. Bahkan sekarang dia masih tidak percaya bisa bertemu dengan Jaryong, si penyelundup itu. Dia mulai ragu berpikir kalau mungkin orang hebat itu tidak akan menghubunginya lagi. Tepat saat itu, Kang Jungkook, seorang wali kelas dan instruktur pertarungan jarak dekat di SMA Warrior, sedang berdiri di bawah pohon menunggunya. Sarah tahu ujian masih berlangsung, jadi dia sedikit bingung. Jungkook menjelaskan bahwa ada semacam masalah sistem dan sekelompok monster muncul di beberapa tempat. Mereka bahkan seharusnya tidak hidup. Untungnya sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Dia juga menyebutkan bahwa beberapa siswa harus menghentikan ujian mereka dan meminta penyelamatan karena situasi menjadi sangat sulit. Jungkook mengetahui bahwa monster-monster itu muncul di area yang sama tempat Sairam mengambil koin itu. Ketika dia menanyakannya, dia bilang tidak melihat sesuatu yang aneh dan mencoba bersikap santai. Jungkook sepertinya percaya, tapi tubuh Sarah tersentak saat dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menakutkan merayap di belakangnya. Dia benar-benar terkejut melihat keratitan lain yang satu ini, bahkan lebih besar dari yang terakhir bersembunyi jauh di dalam dungeon. Jungkook merasa aneh monster seperti ini muncul di sini padahal ini bukan wilayahnya. Saram bertanya-tanya apakah aroma manis dari tadi yang memancingnya. Jungkook kemudian mengulangi perintahnya, menyuruhnya untuk tetap di belakang dan menjadi pendukungnya. Saat keratitan itu melangkah maju, jelas makhluk itu tidak main-main. Jungkook beralih ke mode serius. Lagi pula para guru di area dungeon semuanya adalah mantan petualang dan banyak dari mereka lulusan dari Warrior High. Orang luar biasanya menganggap mereka hanyalah guru yang harus berhenti karena cedera, tapi Jungkook membuktikan sebaliknya. Dia melancarkan pukulan yang begitu dahsyat, seperti menyaksikan seorang petarung tiran beraksi. Dengan satu pukulan, dia meledakkan kepala keratitan itu sampai hancur. Dulu di awal usia 20-an orang-orang, sepertinya sudah diberi gelar ranker. Saat lengannya tumbuh kembali dengan santai, Jungkook memberitahu Sairam bahwa dia cukup beruntung tidak bertemu dengan makhluk seperti itu sendirian. Meski begitu, prajurit tangguh ini senang Sairam kembali dengan selamat dan sekarang saatnya untuk kembali. Sairam berpikir bahwa orang cenderung mengabaikan banyak hal, tapi Jungkook yang juga seorang prajurit adalah orang yang mengajarinya. Prajurit muda juga punya pilihan untuk menjadi guru. Di base camp praktik Warrior High, salah satu anggota staf tahu bahwa mereka yang meminta penyelamatan akan diberi ujian ulang meskipun mereka beruntung bisa mendapatkan kesempatan itu. Dia juga menyebutkan bahwa salah satu dari mereka akan tiba sekarang.
Tepat saat Jungkook membawa Sarah kembali ke markas, Jungkook berencana untuk melakukan absensi dan memastikan jumlah semua orang sebelum membiarkan Sarah pergi berganti pakaian. Saat dia akhirnya bisa bersantai, sebuah suara memanggil mengatakan waktunya pas dan mereka tahu dia akan baik-baik saja. Itu Anisha si pirang, yang mengaku sangat khawatir tentang Sarah. Sarah merasa ini sedikit lucu pemimpin faksi ini, yang kebetulan adalah kakak perempuannya tampak tersinggung dengan anggapan bahwa Sarah menganggapnya sebagai orang yang berhati dingin, karena tidak menunjukkannya. 6 tahun yang lalu Zack eskor Saram yang merupakan paman Saram secara pribadi membimbingnya dan menyuruhnya untuk fokus meningkatkan outputnya. Dia benar-benar percaya bahwa gadis ini bisa melampaui batas kemampuannya. Lebih jauh lagi, saat dia mencoba mengumpulkan sihir di telapak tangannya, dia menginstruksikannya untuk mengembangkan fokusnya saat dia baru berusia 11 tahun. Saram berkeringat deras berjuang mati-matian untuk berkonsentrasi. Tepat pada saat itu, Zack menghentikan pelatihannya dan menunjukkan bahwa dia telah meningkat sejak terakhir kali tapi hanya sedikit. Sementara Saram benar-benar kelelahan. Hanya karena menghasilkan bola sihir kecil di tangannya, keadaan sangat berbeda di sisi lain. Pertunjukan sihir Anisha di usianya yang sama benar-benar luar biasa dan gurunya sangat terkesan dengan bakatnya yang cemerlang. Anissa Eskaram yang juga berusia 11 tahun melakukan pekerjaan yang spektakuler. Zack mengamatinya dan menyadari bahwa bukan hanya penampilannya saja yang tidak cocok dengan seorang berdarah campuran. Penguasaannya terhadap sihir hampir sempurna. Tetap saja Zack menasihati Sarah, jika dia terus menempuh jalan ini, dia akan selalu dibandingkan dengan Anisha lagi dan lagi. Tapi kemudian dia tiba-tiba sadar dan Zack menyadari bahwa daripada mengkhawatirkan perbandingan itu, Sarah seharusnya lebih berhati-hati. Saat itulah mata iblis Anisha melihatnya sekilas dan Zack menjadi yakin bahwa satu langkah salah dari Sarah bisa menghancurkan segalanya. Saat ini Anisha menunjukkan kepedulian palsunya bertingkah seolah sangat disayangkan. Tidak ada yang memilih Sarah untuk membentuk party, tapi sebelum Anisha bisa bicara omong kosong, lebih banyak Sarah memotongnya dan berkata, jika dia memang sepeduli itu, maka dia seharusnya membuat party dengannya. Itu adalah pukulan telak, dan Anisha menolak dengan sopan. Meskipun mereka berdua adalah range damage dealer, dia menunjukkan bahwa tidak ada gunanya memiliki dua orang dengan role yang sama, terutama saat Sarah tidak berada di level yang sama. Lalu dia tertawa mengakui bahwa dirinya saja sudah cukup merepotkan bagi yang lain. Meski begitu, dia meyakinkan Sarah bahwa pasti akan ada tes ulang dan dia bisa mencoba lagi. Sarah mendekat dan berkata pada si nona pirang ini bahwa dia tidak peduli sama sekali tentang tes ulang karena dia sudah lulus. Hal itu membuat Anisha benar-benar lengah. Menyadari Sarah telah mendorong dirinya hingga batas kemampuannya, si pirang itu kemudian berkata tidak ada gunanya bagi Sarah untuk berbuat sejauh ini karena pada akhirnya dialah yang akan mewarisi perusahaan. Perkataan itu sangat menyakitkan, sementara Anisha si iblis yang menyamar ini jelas berharap Sarah berhenti berjuang sama sekali. Setelah itu Jaryong mendobrak pintu dengan kaget terengah-engah mengatur napasnya. Ketika dia melihat dokter berdiri di samping ranjang ayahnya, dia langsung bertanya, apakah terjadi sesuatu yang buruk? Ayahnya menggunakan ventilator dan Jaryong khawatir penyakitnya kambuh. Dua tenaga medis saling bertukar pandang dengan gelisah. Sebelum akhirnya salah satu dari mereka angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa pasien menderita kondisi yang sangat langka. Mungkin satu-satunya kasus yang pernah diketahui di dunia.